Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast kita yang penuh cerita dan rasa. Bareng aku, Safa Alzanaka Nasta Putri, siswi kelas 7 SMPIT WIC. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba senyum-senyum sendiri kalau lihat seseorang? Atau jantung berdebar pas namanya disebut? Nah, itu dia yang namanya jatuh cinta. Tapi, muncul pertanyaan nih, salah nggak sih kalau kita jatuh cinta? Bagaimana sih pandangan Islam soal jatuh cinta? Tenang, hari ini kita nggak bakal bahas ini sendirian, karena kita kedatangan narasumber spesial, guru agama kita tercinta, yaitu Ustazah Anum yang bakalan ngajak kita lihat rasa ini dari kacamata Islam. Jadi, siap dengerin obrolan seru ringan tapi penuh ilmu? Yuk kita mulai. Assalamualaikum Ustazah Anum, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Mbak Al, alhamdulillah hari ini sehat bahagia. Alhamdulillah. Mbak Al sendiri bagaimana hari ini? Sehat bahagia. Alhamdulillah. Oke, Ya, Us, sudah siap untuk membahas tema podcast kali ini ya, Us? Ya, insya Allah siap. Oke. Silahkan. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai dari pertanyaan nih. Ustazah, di waktu SMP seperti kita ini wajar nggak sih kalau kita merasakan jatuh cinta? Aduh, pertanyaannya wajar apa tidak ini perlu kehati-hatian. Iya. Karena era sekarang ini berbeda dengan era dulu. Ibaratnya Gen Z dengan Gen milenial. Iya. Jadi gini Mbak Al, masa balik atau masa pubertas ini seorang siswa, ini sudah langsung bicara karena siswa ya, karena kita dalam naungan SMPIT ini. Ketika siswa itu sudah masuk ranah balik atau masa pubertas, seorang guru, orang tua itu tidak hanya memberikan informasi seputar tanda-tanda perubahan fisik, tidak hanya memberikan informasi mengenai perubahan hormon, tapi juga harus memberikan informasi mengenai yang namanya hub, perasaan jatuh cinta. Sebagai orang tua, sebagai guru harus memberikan pengertian. Kamu ketika besok balik atau mengalami masa pubertas, kamu akan mengalami yang namanya tertarik terhadap lawan jenis. Iya. Dan kamu harus bagaimana, apa yang akan kamu lakukan ini harus mendapatkan bimbingan. Jadi kalau ditanya wajar tidak sih, kalau dalam bahasa sains bisa dikatakan itu salah satu indikator siswa atau anak usia SMP mengalami yang namanya pubertas. Jadi wajar-wajar saja. Seperti itu Mbak Al. Oke, jadi rasa jatuh cinta itu wajar ya. Oke, menurut Ustazah, kenapa sih perasaan suka atau kagum itu muncul di usia remaja atau anak-anak seperti kita? Kembali lagi tadi, perasaan muncul cinta itu memang salah satu indikator dari balik atau pubertas. Seperti itu Mbak Al. Jadi ya muncul, ya kita ikuti saja, kita harus bisa mengontrol, kita harus konsultasi, kita harus cerita ke orang yang benar kita percayai, apa kemudian itu kepada kedua orang tua kita, kepada guru, kalau dalam SMPIT ini ustadz atau ustadzanya kita, seperti itu, kita harus percaya, kita harus sharing biar kita tidak salah arah. Seperti itu Mbak Al. Oke, sekarang langsung aja masuk ke pemahaman cinta dari kacamata Islam. Oke, dalam Islam bagaimana sih pandangan tentang perasaan suka atau cinta? Nah ini kalau masuk ranah Islam ini memang porsinya Ustazah Anum harus mengungkapkan biar anak SMPIT utamanya terus paham. Jadi gini Mbak, ketika ditanya apa definisi cinta, itu ulama itu memberikan definisi yang banyak sekali. Bahkan dalam ilmu tasawuf pun banyak sekali pengertian cinta. Ustazah ambil salah satu
yang dikatakan oleh ulama ahli tafsir, yaitu beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau yang mengarang kitab tafsir yang terkenal namanya Tafsir Sya'rawi, maaf. Dalam kitab tafsirnya tadi itu dijelaskan bahwasanya ketika cinta itu tidak ujuk-ujuk, tidak langsung merasakan cinta, tidak. Cinta itu melalui 3 siklus. Siklus yang pertama, kata Syekh Sya'rawi, itu disebut dengan siklus idrok. Kalau dalam bahasa Islamnya idrok. Idrok itu artinya siklus pertemuan. Yang kedua siklusnya namanya wujdan. Wujdan ini siklus di mana mulai muncul dalam cinta, dalam hati itu mulai muncul cinta. Dan yang ketiga ini baru kemudian disebut nuzu. Nuzu ini tindakan yang dilakukan ketika sudah merasakan cinta. Nah, dalam Imam Sya'rawi tadi mengibaratkan seperti ini. Ketika ada orang pergi ke taman, dia melihat bunga, lalu kemudian melihat bunga ini, proses melihat bunga ini namanya idrok. Siklus yang pertama idrok, pertemuan, ya. Kemudian setelah orang itu melihat bunga, kemudian dia mengatakan dalam hatinya, bunga ini kok indah ya, bunga ini kok cantik ya. Ini namanya wujdan. Perasaannya mulai timbul, ya. Baru yang ketiga, nah ini eksekusi. Apa yang akan dia lakukan ketika dia sudah berjumpa dengan bunga tadi, menemukan bunga tadi, dia sudah mengakui bahwasanya bunga ini indah. Dan yang ketiga, apa yang harus dia lakukan? Tindakan apa yang akan dia lakukan? Ini namanya nuzu. Nah, ketika tindakan ini menyalahi aturan dalam Islam, maka kemudian dikatakan laisa fihi ta'at. Ketika kamu mau mengambil bunga itu dalam Islam, kamu jangan mengambil, karena itu bukan milikmu. Kalau kamu ingin memiliki bunga itu, maka kamu harus menanam sendiri, atau kamu minta izin kepada orang yang memiliki bunga tadi itu. Nah, seperti itu cinta. Nah, itu Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa, dalam artian ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu mengambil, itu diatur dalam Islam. Itu hal bunga, ya. Nah, ini berbeda dengan hal lawan jenis. Maksudnya Ustaz seperti ini. Kalau dalam hal hubungan antar lawan jenis, Islam mengatur tidak hanya pada eksekusi, tapi pada waktu pertemuan pertama. Dalam artian seperti ini. Kalau tadi ketika orang di taman melihat bunga, bolehlah melihat bunga apapun, itu boleh, kamu boleh melihat apapun. Tapi kalau dalam Islam diatur, kamu melihat pun itu diatur. Tidak semuanya harus kamu lihat. Kamu harus memfilter mana yang kamu lihat itu perlu dilihat atau tidak. Kalau dalam Islam istilahnya ghadul basar, menjaga pandangan. Makanya kemudian kita melihat orang, nggak semuanya harus dilihat, tidak. Kita harus benar-benar pada posisi ghadul basar. Mana yang perlu saya lihat, mana yang kemudian tidak perlu saya lihat. Seperti itu. Jadi Islam itu mulai pertama pun sudah diatur kalau dalam hubungan lawan jenis. Seperti itu. Yang kedua, ketika sudah melihat, kemudian timbul rasa. Nah, timbul rasa ini, kalau tadi malam Ustazah sempat membaca dalam kitab, namanya kitab Bujoy Romi Al-Khatib, di situ dijelaskan al-mailul qalbi lakhtiyara li syahsi fihi. Ketika perasaan itu sudah muncul, maka tidak bisa dibendung. Karena apa? Perasaan muncul itu bukan sesuatu yang diikhtiarkan. Dalam artian itu murni pemberian dari Allah, murni anugerah. Nah, yang dihukumi dalam Islam itu yaitu ketika kamu sudah merasakan apa yang akan kamu lakukan, ini dihukumi. Apa kemudian kamu mau ke jalan yang benar, apa kemudian kamu mau jalan yang salah, ini yang dihukumi dalam Islam. Ketika kamu, Mbak Aal sama menyukai kakak kelasnya atau teman laki-laki di SMP IT, kalau sekedar menyukai,
itu perasaan yang dalam Islam nggak boleh, nggak bisa langsung kamu jangan menyukai, kamu jangan mencintai, nggak bisa. Tapi Islam itu mengatur, menghukumi kalau seumpama Mbak Al memilih jalan yang tidak sesuai. Ya, aku milih chattingan sama kamu wes, aku milih pacaran sama kamu wes, ini yang diatur dalam Islam, ini yang dihukumi dalam Islam. Nah, seperti itu. Oke, jadi perasaan cinta itu sudah diatur ya. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara kita tahu kalau rasa suka ini masih wajar atau sudah melewati batas? Nah, ada makalah seperti ini, Mbak Al. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu, man ahabba syai'an fa aktsara dzikruhu. Ini sebenarnya makalah ini untuk Allah. Ketika hambanya sudah begitu cinta kepada Allah, maka dia akan mengingat banyak Allah. Nah, ketika orang kok sudah menyukai sesuatu, kemudian dia selalu mengingat-ingat orang tersebut, kemudian selalu ingin membahagiakan orang tersebut, apalagi usia SMP, lah tertarik kepada lawan jenis, inget anak itu terus nggak mau belajar don anan terus seperti itu ya, setiap hari stalking dia, setiap hari pengen lihat wajahnya. Lah ini sudah abnormal, di luar batas kalau seperti ini. Ini sudah nggak normal. Kamu harus bisa mengontrol dirimu, kamu harus bisa mengontrol perasaanmu, karena ini sudah over. Apalagi sebagai siswa yang dalam tahapan mencari ilmu, hal-hal seperti ini harus dibendung. Khawatir kita terjerumus ke dalam maksiat. Kalau orang yang mencari ilmu atau thalabul ilmu kan salah satu syaratnya tidak melakukan maksiat. Nah, kalau kita seperti itu terus, ya berubah niatnya. Khawatir malah maksiat, ya khawatirnya ilmunya nggak manfaat, nggak barokah, seperti itu, Mbak. Oke, harus tahu batasan ya. Oke, jadi nggak mudah mencintai, nggak mudah menerima cinta. Kalau memang tertarik, sebisa mungkin harus dikontrol hatinya, nggak langsung dengan mudah. Iya aku mau, iya aku udah, itu sudah over, itu nggak wajar itu. Jangan sampai over. Oke, sekarang batasan dan etika di usia SMP. Bagaimana sih sikap yang tepat kalau kita merasa ada yang suka sama kita? Nah, tadi itu bagaimana sih sikap yang tepat ketika ada yang suka pada kita? Dibiarkan saja. Kalau kita menanggapi, itu namanya memupuk. Kalau kita menanggapi, lama-lama kita yang suka. Ya, kita yang memupuk. Tapi kalau kita membiarkan, kalau mau merespon, sekedar merespon, tidak melanggar sesuai aturan syariat Islam, nanti lama-lama kalau kita mau, seumpama kita ternyata kok sama sukanya, kalau kita nggak merespon, biarkan saja lah. Lama-lama dia akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi nggak terlalu ditanggapi yo. Jadi nanti wah ini lah takrab zina, ini khawatirnya itu. Kalau merespon harus ada batasannya. Oke. Sekarang kalau teman-teman lain pacaran nih, bukan di SMPT ya, apakah kita otomatis salah kalau nggak ikut-ikutan? Kalau di SMPT insya Allah aman ya. Kalaupun memang ada Ustazah, mungkin chattingan wajar gitu ya, mungkin insya Allah dilindungi atas doanya Ustadz Karim, Ustazah Hanifah, seluruh Ustazah insya Allah, murid-murid SMPT alumni maupun siswanya insya Allah masih diberi aman gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Satu kalimat singkat dari Ustazah Anum buat siswa-siswi SMPIT nih, Ya, yang sering dilakukan oleh siswa SMPIT mungkin itu adalah chattingan dengan lawan jenis, DM-an dengan lawan jenis, ya. Nah, kadang mereka membantah, kan cuman di media sosial. Wah, ini yang kemudian perlu diluruskan. Ada satu makalah yang mengatakan al-qalamu ahadul lisan. Tulisan itu termasuk salah satu dari dua lisan. Jadi apa yang kemudian
ucapkan tidak boleh sesuai dengan norma ajaran Islam, maka tidak boleh pula dia diucapkan, dia tulis di lewat chattingan atau apa namanya DM-an. Kemudian yang kedua, ketika kamu benar-benar tertarik, maka kamu sebisa mungkin jangan menuruti nafsu itu, jangan menuruti cinta yang kita nggak tahu itu apakah murni cinta dari Allah yang suci atau cinta yang ya sesaat dan malah nafsu. Nah, seperti itu kita harus bisa mengontrol diri, jaga hatinya, dikontrol harga dirinya. Apalagi kalau Mbak Al ini perempuan harus aifah, harus benar-benar menjaga diri, harus menjadi perempuan yang aifah, menjaga diri, berkelas, harus mahal gitu ya Mbak Al ya, nggak mudah apa namanya mengumbar yang namanya cinta, apalagi ya aku mau, ya aku cinta kamu. Waduh, ini bahaya sekali. Kalau diajak teleponan ya sebisa mungkin tidak usah, kalau tidak ada apa kepentingan yang benar-benar urgent, apalagi video call, lah ini bahaya. Apalagi kalau sudah benar-benar cinta ini kan disuruh apapun mau gitu ya. Ayo pap dong tanpa kerudung, wah ini yang berbahaya. Seperti itu. Jadi harus tahu batasannya, jaga hatinya, kontrol dirinya gitu ya. Terakhir Ustaz akan mengatakan cinta itu anugerah, murni pemberian dari Allah. Tapi memilih mau berkenalan atau tidak, pacaran atau tidak, itu murni dari kita sendiri yang menentukan. Jadi perempuan Mbak Al, karena sini Mbak Al perempuan harus benar-benar menjaga marwah harga dirinya. Seperti itu Mbak Al. Teman-teman ingat ya pesan Ustazah Anum tadi. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini bareng Ustazah Anum. Ternyata jatuh cinta itu bukan hal yang salah selama kita mengelolanya dengan cara yang Allah ridhoi. Buat teman-teman ingat ya, rasa suka itu anugerah, tapi jangan sampai ya membuat kita lalai dari tujuan utama kita sekarang, yaitu belajar berbakti sama orang tua dan memperbanyak kebaikan. Jadi kalau suatu hari nanti kalian merasa deg-degan, senyum-senyum sendiri atau pengen lebih dekat sama seseorang, tarik napas, ingat pesan Ustazah Anum tadi, kendalikan hati, jaga diri, dan dekatkan rasa itu kepada Allah. Oke, terima kasih sudah dengerin podcast kita sampai selesai. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, dan bikin kita lebih bijak mengelola perasaan. Aku Safal Zainal Kanasta Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.